Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun bersama Red Apple di Abdul Rafiun Channel yang membahas tentang materi matematika. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah tentang buku matematika kelas 10 untuk SMA SMK kelas 10 ya, yang digunakan oleh sekolah penggerak ya, atau sekolah pusat keunggulan yang diterbitkan pada tahun 2021. Oke, setelah sebelumnya kita sudah melakukan evaluasi di bab 1 yaitu tentang eksponen dan logaritma, maka kali ini kita akan lanjut pada bab 2 yaitu barisan dan deret. Untuk barisan dan deret ini mungkin sudah pernah juga dipelajari di tingkat SMP ya. Pengalaman belajar yang diharapkan akan kalian dapatkan setelah mempelajari dan deret ini adalah yang pertama, mendeskripsikan perbedaan antara barisan aritmetika dan barisan geometri, kemudian menentukan suku Kn dan beda dari barisan aritmetika, menentukan suku Kn dan rasio dari barisan geometri, kemudian menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep barisan aritmetika dan barisan geometri. Kelima, menentukan jumlah suku Kn dari deret aritmetika dan deret geometri. Keenam, menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep deret aritmetika dan deret geometri. Ketujuh, menentukan jumlah suku dari deret geometri tak hingga. Delapan, menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep deret geometri tak hingga. Jadi ada 8 pengalaman belajar yang diharapkan jika kalian benar-benar mempelajari buku ini akan kalian temukan di dalamnya. Nah, untuk materi barisan dan deret aritmetika ini rencananya kita akan selesaikan dalam waktu 3 minggu ya. Di sini di halaman berikutnya ini kita peroleh keterangan bahwa barisan dan deret sangat erat kaitannya dengan konsep pola bilangan yang telah kalian pelajari pada tingkat SMP. Di tingkat SMP kalian sudah mempelajari pola bilangan. Seperti yang ada di halaman bab pembuka, konsep barisan dan deret terkait dengan menghitung susunan kursi dengan banyaknya kursi yang berbeda di tiap barisnya. Kalian dapat menentukan banyak objek yang disusun dengan pola piramida, di mana objek tersebut dapat bertambah atau berkurang secara konstan. Kalian juga dapat menentukan panjang lintasan dari bola yang dipantulkan. Itu beberapa contoh kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret ini. Ya, ada pertanyaan pemantik di sini, ada 7 pertanyaan pemantik, namun di video pertama ini yang akan kita bahas itu adalah baru sampai dengan yang keempat, yaitu apakah barisan bilangan merupakan barisan aritmetika atau barisan geometri. Kedua, apa perbedaan barisan dan deret. Ketiga, bagaimana menentukan suku Kn dari suatu barisan. Dan keempat, bagaimana menentukan rumus UN dari suatu bilangan. Ya, untuk 5, 6, dan 7 ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, kata kunci yang akan sering kita temukan atau akan sering saya ungkapkan atau sering kita temukan di buku ini ada barisan aritmetika, barisan geometri, deret aritmetika, deret geometri tak hingga. Nah, ini ada peta konsep ya di halaman selanjutnya, di halaman 34 ada peta konsepnya. Barisan dan deret itu terdiri dari dua, yaitu barisan dan deret. Nah, barisan tersendiri juga itu ada dua, barisan aritmetika dan barisan geometri. Deret pun juga ada dua, deret aritmetika dan deret geometri. Nah, deret geometri ini nanti kita akan mempelajari juga. Selain deret geometri hingga, ada juga deret geometri tak hingga ya. Nanti ada yang konvergen dan ada divergen. Itu peta konsepnya. Nanti di video pertama ini yang kita bahas adalah baru barisan ini, yakni kemudian pertemuan kedua kita akan membahas dengan deret atau minggu kedua, dan minggu ketiga kita akan membahas geometri tak hingga. Ya, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu barisan. Oke, di SMP mari kita ingat kembali, kita sudah mengenal pola bilangan, yang adalah susunan bilangan yang membentuk pola tertentu. Kita mengenal istilah suku, ya, jadi suku ke-1 dilambangkan dengan U1,
suku kedua dilambangkan dengan U2, suku ketiga dilambangkan dengan U3, suku ke-N dilambangkan dengan UN. Ya, saya harap ini sudah menjadi familiar bagi kita semua karena ini sudah kita pelajari di pola bilangan waktu tingkat SMP. Nah, kita eksplorasi konsep ya. Mari kita bereksplorasi. Ayo bandingkan banyak meja dan kursi pada kedua gambar di bawah ini. Pada gambar 2.1 terdapat satu meja berbentuk segi 4 yang dilengkapi 4 kursi. Jika dua meja disatukan maka dapat dilengkapi dengan 6 kursi. Gambar 2.2. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini ada 4 meja, 1 meja 4 kursi, ini 2 meja 6 kursi. Nah, mari kita diskusikan. Ini didiskusikan dengan kelompoknya. Jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama teman kelompokmu. Berapa orang yang dapat duduk di kursi dengan sejumlah meja yang disatukan? Ayo berkolaborasi dengan temanmu dalam mengisi tabel 2.1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mari kita lihat tabelnya. Ini banyak meja, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian banyak kursi, 4, 6, titik-titik. Seterusnya. Yang kedua, pertanyaannya adalah, diskusi yang kedua adalah, jika terdapat 20 orang yang akan makan bersama dalam satu meja, maka berapa meja yang perlu disatukan? Bagaimana kalian mengetahuinya? Jelaskan jawabanmu. Tentunya harus mengisi tabel ini dulu ya, baru bisa nomor 2 itu bisa terjawab dengan alasannya ya. Oke, kita mulai yang pertama yaitu barisan. Ini huruf A kapital yaitu barisan. Tabel 2.1 menampilkan pola bilangan 4, 6, 8, 10 seterusnya ya, titik-titik seterusnya. Jika diamati lebih teliti, pola bilangan di atas disusun berdasarkan aturan tertentu. Pola bilangan yang demikian disebut dengan barisan bilangan. Terdiri dari berapa suku barisan bilangan tersebut? Suku ke-1 dilambangkan dengan U1 seperti yang pertama tadi sampai dengan suku ke-N dilambangkan dengan UN. Sehingga barisan bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk umum yaitu U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN. Ini kita baru membahas barisan bilangannya, belum membahas barisan aritmatika dan barisan geometri. Kita masih membahas barisan bilangan. Di bentuk umum untuk barisan bilangan itu adalah U1 sampai dengan UN. Nah, sekarang baru kita akan membahas barisan aritmatika. Selanjutnya, aturan apa yang ada pada barisan bilangan pada tabel 2.1? Operasi perhitungan apa yang ada di antara suku-suku pada barisan bilangan di atas? 4, 6, 8, 10 di sini titik ya. Berapakah beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan? Berarti kita mengurangkan U2 kurang U1, U2-nya suku keduanya 6 dikurang suku pertama 6 kurang 4 sama dengan berapa di sini? Sama dengan 2. U3 kurang U2 berarti 8 kurang 6 sama dengan 2 juga. U4 kurang U3 berarti 10 kurang 8 itu sama dengan 2. Nah, kita memperoleh beda atau selisih yang tetap, yaitu nilainya 2. Apakah beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan selalu sama? Tentu sama dong, karena kita sudah mengisi tadi bahwa ini kita peroleh selisihnya selalu sama, yaitu 2. Lanjut. Nah, muncullah kemudian definisi ini, suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan disebut dengan barisan aritmetika. Itulah pengertian barisan aritmetika. Yang perlu kita garis bawahi adalah beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu sama. Nah, itu definisi dari barisan aritmetika. Beda pada barisan aritmetika dilambangkan dengan huruf B. Ya, huruf B. Seperti yang telah diuraikan di atas, untuk mencari beda dapat dilakukan dengan cara mengurangkan dua suku yang berurutan sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. B, U2 kurang U1, atau U3 kurang U2, atau U4 kurang U3, seterusnya. Jadi, beda pada barisan aritmetika dapat dinyatakan dengan, ini rumus bedanya.
B sama dengan UN kurang 1. Ya, indeksnya N kurang 1. Nah, sekarang kita eksplorasi konsep yang kedua. Ini masalah kontekstual. Siapa yang pernah masuk bioskop dan nonton layar lebar atau film di bioskop? Nah, pasti pola duduknya nanti seperti ini. Ayo cermati banyak kursi di tiap baris pada gedung pertunjukan seni yang tampak pada gambar 2.3. Barisan ke-1 yang ini ya, barisan ke-1 ini 20, barisan kedua yang ini 24, barisan ketiga 28, barisan keempat 32, dan barisan kelima 30. Nah, berapa jumlah kursi pada barisan ke-15? Nah, kalau kita susun dari sini sampai ke-15 ke belakang itu ada berapa kursi ya yang ada di barisan ke-15 tersebut. Nah, untuk menentukan banyak kursi pada barisan ke-15, sebelumnya kalian amati terlebih dahulu banyak kursi di tiap baris. Berapa beda atau selisih banyak kursi pada tiap baris? Baris ke-1 20, baris kedua 24, berarti 20 tambah berapa sama dengan 24? Ya, 20 tambah 4. Ya. 20 ditambah 4 sebanyak 1 kali. Nah, kita sekarang yang ini, baris ketiga 28, berarti 20 tambah 4 tambah 4 supaya sama dengan 28. 20 ditambah 4 sebanyak 2 kali, karena 4-nya di sini tadi ada 2 kali. Berarti di sini 20 tambah 2 kali 4. Di sini tadi 1 kali 4. Nah, barisan keempat yaitu 32, berarti 20 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Berarti 20 ditambah 4 sebanyak 3 kali. Berarti di sini 20 tambah 3 kali 4. Barisan kelima 36. Itu sama dengan 20 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4-nya. Bilangannya harus sama di sini ya. 20 ditambah 4 sebanyak 4 kali. Berarti 20 kali ditambah 4 kali 4. Nah, jadi pada baris ke-15 20 ditambah 4 sebanyak, mengikuti pola ini tadi bahwa ternyata nanti akan berkurang 1, atau di sini sama dengan 20 tambah 14 kali 4. Ya, sama dengan berapa? Ya. Jadi 20 tambah 4 kali 14. 4 kali 14 itu 500 ya, 56 ya. 14 kali 4 itu 56 ditambah 20 ya, jadi 76. Pada baris ke-15 nanti terdapat 76 kursi. Nah, baris ke-15 ya ini disebut dengan suku KN atau istilahnya UN. 20 ini suku pertama nanti disimbolkan dengan A tambah N kurang 1, yang titik-titik ini berarti N kurang 1. Kalau tadi 15, N-nya 15 ya, suku ke-15 di sini, maka N kurang 1-nya berapa? 15 kurang 1 sama dengan 14. Yang kemudian dikali dengan titik-titik yang ini selisih atau bedanya, yang kalau barisan aritmetika itu bedanya atau selisihnya selalu sama atau konstan atau tetap. Jadi rumus umum menentukan suku KN pada barisan aritmetika adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Ini rumus menentukan suku KN. Dengan keterangan UN sama dengan suku KN, A suku pertama, N nomor suku, B itu beda. Contoh, ini ada contoh di halaman 38 ini. Diketahui suatu barisan aritmetika, suku ketiga itu 9. Suku ke-6 18. Tentukan rumus suku ke-n. Nah, dari sini kita tahu bahwa dari suku ketiga suku ke-n yaitu 9 ke 18, berarti ini barisan aritmetika naik ya. Berarti nanti suku ke-n-nya itu nanti akan lebih besar, atau rumus suku ke-n-nya nanti kita tentukan dengan cara sebagai berikut. U3 sama dengan A tambah 2B, U6 sama dengan A tambah 5B. Dari mana 2B? Karena 3 kurang 1. Dari mana 5 ini? Dari 6 kurang 1, mengikuti pola yang ini tadi ya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Jadi min 3B sama dengan
min 9. Ini proses eliminasi ya. B sama dengan min 9 per min 3, jadi B sama dengan 3 atau bedanya 3. A tambah 2B sama dengan 9. A tambah 2 kali 3 sama dengan 9. A tambah 6 sama dengan 9. A sama dengan 9 kurang 6. A sama dengan 3 ya. Ya, prosesnya ini dari lawan dari penjumlahan itu adalah pengurangan. Jadi A sama dengan 9 kurang 6. Atau A ditambah tambah 6 sama dengan 9. A-nya itu berapa? A-nya sama dengan 3. Di rumus suku ke N-nya adalah A tambah N kurang 1 kali B. UN sama dengan A-nya diganti dengan 3 tambah N kurang 1-nya tetap. B-nya ini bedanya 3 atau selisihnya 3 diperoleh dari sini tadi ya. Bedanya 3. Oke, sehingga UN sama dengan 3 tambah ini diuraikan 3 kali N, 3N ya. 3 kali min 1 jadi min 3. Kurungnya udah hilang, jadi sama dengan 3 tambah 3N kurang 3. Di sederhananya, jadi yang ini ya, yang hanya konstanta saja, 3 kurang 3 hasilnya 0. Tersisa adalah 3N. UN sama dengan 3N. Jadi rumus suku ke N dari barisan tersebut adalah UN sama dengan 3N. Nah, kemudian contoh soal yang kedua, Rudi menabung di bank dengan selisih kenaikan nominal uang yang ditabung antar bulan tetap. Nah, dari kata kenaikan, selisih kenaikannya tetap, berarti ini kita sudah simpulkan bahwa nanti yang akan digunakan dalam barisan aritmetika karena selisihnya tadi tetap. Jika pada bulan kelima nominal uang yang ditabung Rp70.000 dan pada bulan ke-9 Rudi menabung sebesar Rp90.000, pertanyaannya berapa rupiah selisih nominal uang yang ditabung antar bulan? B, tentukan berapa rupiah uang yang ditabung Rudi untuk pertama kalinya. Jadi yang pertama ini ditanyakan adalah bedanya, yang kedua ini yang ditanyakan adalah suku pertamanya ya. Di pertama kali menabung. U5 sama dengan 70.000, A tambah 5 kurang 1 kali B 70.000 berarti A tambah 4B sama dengan 70.000. U9 itu A tambah 8B sama dengan 90.000. 4B dan 8B-nya ini tidak usah saya jelaskan karena sudah saya jelaskan di sini tadi dari mana asalnya. Jadi eliminasi persamaan 1 dan 2, A tambah 8B sama dengan 90.000, A tambah 4B sama dengan 70.000. Jadi ini dikurangkan ya, 8B kurang 4B hasilnya adalah 4B sama dengan 90.000 kurang 70.000, 20.000. Yang ini tadi A kurang A hasilnya 0 ya, 0 tidak perlu ditulis. Jadi bedanya atau selisihnya adalah 20.000 dibagi 4 sama dengan 5.000. B adalah beda atau selisih. Jadi selisih nominal uang yang ditabung Rudi antar bulan adalah Rp5.000. Selanjutnya menentukan uang yang ditabung Rudi pertama kali, yaitu menentukan suku pertama yang dilambangkan dengan A dengan bantuan nilai B beda yang telah diketahui ya. Gunakan persamaan 1 lalu substitusi nilai B beda yang telah diperoleh. Ini prosesnya seperti ini. Ini mengambil dari yang persamaan pertama tadi, yang ini A tambah 4B sama dengan 70.000. Nah, ini A tambah 4B sama dengan 70.000, A tambah 4 kali 5.000 sama dengan 70.000, A tambah 20.000 sama dengan 70.000, maka A sama dengan 70.000 kurang 20.000 hasilnya 50.000. A adalah suku pertama, jadi uang yang ditabung Rudi untuk pertama kalinya adalah sebesar Rp50.000. Nah, penjelasan di atas menggunakan persamaan 1 untuk menentukan suku pertama. Bagaimana jika menggunakan persamaan kedua? Di prosesnya juga sama, nanti akan memberikan hasil yang sama pula bahwa suku pertamanya itu adalah Rp50.000. Nah, ini latihannya, ini nanti jadikan tugas individu. Nah, sekarang kita lihat barisan geometri. Mari kita eksplorasi konsepnya dengan melipat kertas ya. Siapkan kertas berbentuk persegi panjang, lalu ayo bereksplorasi melipat kertas beberapa kali. Jika kertas
tersebut dilipat sebanyak 1 kali, ya, sama besar, ya ujung ketemu ujung nanti. Seperti pada gambar 2.4 di samping ini, yang ini, maka kertas akan terbagi menjadi 2 bagian sama besar. Lanjutkan melipat kertas sebanyak beberapa kali, lalu tuliskan jumlah bagian sama besar yang terbentuk pada tabel 2.2. Jadi prosesnya lipat, melipat, ujung ketemu ujung nanti. Itu 1 kali akan menjadi 2 bagian. 1 kali lipatan, 2 kali lipatan akan menjadi berapa bagian, 3 kali lipatan menjadi berapa bagian, 4 kali lipatan berapa bagian. Jadi silakan di eksplorasi sendiri dengan melakukan praktek melipat kertas sendiri. Bahwa jika 2 kali melipat itu yang terjadi berapa bagian yang besarnya sama, ya, yang sama besar. 3 kali sampai dengan 4 kali. Ayo berpikir kreatif, temukan cara melipat kertas yang berbeda. Bagaimana dengan jumlah bagian sama besar yang terbentuk? Apakah sama dengan yang ada pada tabel? Jelaskan, ya. Nah, pertanyaannya di sini, apakah banyak bagian sama besar pada lipatan kertas membentuk barisan bilangan? Pastinya membentuk barisan bilangan. Aturan apa yang terdapat pada barisan bilangan tersebut? Ini dikerjakan secara sendiri pun juga boleh ataupun juga berkelompok, ya. Jadi operasi hitung apa yang ada di antara suku-suku pada barisan bilangan di atas, nanti pola bilangannya adalah 2, 4, 8 dan seterusnya. Ayo amati rasio antara dua suku yang berdekatan. Nah, kalau di barisan aritmetika tadi yang kita bicarakan itu adalah selisih atau beda, maka di barisan geometri ini yang kita bicarakan adalah rasionya atau perbandingan dua suku yang berdekatan. Oke, U2 per U1 berarti U2-nya berapa? 4 bagi 2 sama dengan 2. Kemudian U3 bagi U2, U3 berapa? 8, 8 bagi 4 hasilnya 2. U4 berapa? Ini berdasarkan hasil lipatan tadi. Tentunya nanti hasil yang diharapkan di sini itu adalah sama, itu 2. Apakah rasio antara dua suku yang berdekatan selalu sama? Jawabannya itu adalah selalu sama. Jadi kesimpulan atau definisi dari barisan geometri itu adalah berdasarkan eksplorasi konsep yang ini tadi. Kita simpulkan bahwa suatu barisan dengan rasio antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan, disebut barisan geometri. Nah, rasio pada barisan geometri dilambangkan dengan R, seperti yang telah diuraikan di atas. Untuk mencari rasio dapat dengan membagi dua suku yang berurutan. Jadi jelas di sini tadi perbedaan proses antara menentukan beda di barisan aritmetika, kemudian menentukan rasio di barisan geometri ini jelas-jelas berbeda. Bedanya adalah jika menentukan selisih atau beda itu menggunakan eliminasi, ya. Maka untuk menentukan rasio itu kita langsung membandingkan dua suku yang berurutan atau dua suku yang diketahui, ya. Dengan demikian dapat dituliskan sebagai berikut. R itu sama dengan U2 per U1 atau U3 per U2, U4 per U3 dan seterusnya. Nah, dari sini kita peroleh rumus umum menentukan rasio dari barisan geometri adalah UN per UN kurang 1, ya. Seperti ini tadi, jika N-nya itu 4, maka U4 dibagi dengan U4 kurang 1 yaitu U3. Jadi U4 per U3 itulah rumus rasio. Nah, kita eksplorasi konsep kedua lagi, ini pembelahan bakteri. Bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Kita sudah bahas juga di barisan dan di materi eksponen dan logaritma, ya. Dalam waktu 2 jam, satu sel bakteri membelah diri menjadi 3 bagian seperti gambar 2.5. Ayo mencari jumlah bakteri setelah 20 jam jika jumlah awal adalah 2 sel bakteri, ya. Ini setiap jamnya itu dalam waktu 2 jam, ya. 2 jam itu membelah menjadi 3 bagian. Yang ditanya kalau 20 jam itu berapa. Nah, lihat. Untuk menentukan jumlah sel bakteri setelah 20 jam, kalian harus melengkapi pernyataan di bawah ini.
Suku pertama pada permasalahan di atas adalah berapa? Ya, titik-titik. Tiap 2 jam membelah menjadi 3, maka rasio pada barisan di atas adalah titik-titik. Kita lihat di sini tadi. Jika jumlah awal adalah 2 sel bakteri, ya, berarti sini suku pertama adalah 2, ya. Dalam 20 jam terjadi pembelahan sebanyak 20 jam dibagi 2 jam. Berarti titik itu berapa kali? N-nya sama dengan 10. Jadi akan terjadi 10 kali, ya. Atau N-nya itu pola sampai dengan suku ke 10, ya, 20 jam tadi. Jadi U-nya U titik-titik sama dengan titik U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 2 kali sekian, ya. 2 kali 3 sebanyak, karena membelah menjadi 3 sebanyak 1 kali, berarti 2 kali 3. Ini malah ada titik-titik ke atas, berarti pangkat, ya. U3 itu berarti 2 kali, kenapa pangkat? Karena di sini perkalian, ya, perkalian. Jadi 2 kali 3 kali 3, yaitu U3, 2 kali sebanyak 2 dikali 3 sebanyak 2 kali 3 pangkat 2, berarti U4 2 kali 3 kali 3 kali 3 berarti 2 dikali 3 sebanyak 3 kali, berarti 2 kali 3 pangkat 3. U5 sama dengan 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 2 dikali 3 sebanyak 4 kali, berarti 2 kali 3 pangkat 4. U10 berarti 2 dikali 3 sebanyak 9 kali berdasarkan yang ini tadi. Ya, berdasarkan yang isian dari atau menjawab dari eksplorasi pembelahan bakteri ini. Sehingga di sini U10 itu disebut dengan suku ke N atau suku ke 10. 2 itu pertama, 3 itu rasio, yang pangkatnya di sini adalah itu N kurang 1, ya. Jadi rumus umum menentukan suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. UN itu suku ke N, A suku pertama, N nomor suku, dan R rasio. Contoh soalnya seperti ini. Suku pertama dari suatu barisan geometri adalah 4 dan suku keempat adalah 108. Tentukan rasio dari barisan tersebut. Ya, untuk barisan geometri tadi kita harus membandingkan. Kalau barisan aritmetika tadi kita mengeliminasi, menjumlahkan atau mengurangi. Nah, sekarang kita lihat A-nya itu 4. A-nya 4, berarti suku pertamanya 4. Ya, dan suku keempat adalah 108. Berarti 4 sama dengan 108. A kali R pangkat 4 kurang 1. Langsung kita substitusi bahwa U4 itu rumusnya adalah A kali R pangkat 4 kurang 1 sama dengan 108. Substitusi nilai A. A-nya kita ganti dengan 4 kali R pangkat 3 sama dengan 108. R pangkat 3 itu sama dengan 108 per 4 sama dengan 27. R sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Berarti itu sama dengan 3. Ini berarti bilangan berapa dipangkatkan 3 sama dengan 27. Pertanyaannya sama seperti itu, ya. Akar pangkat 3 dari 27. Sama dengan 3. Jadi rasio barisan geometri tersebut adalah 3. Selesai, ya. R-nya 3. Oke. Kemudian yang kedua, seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 16 cm dan tali yang paling panjang adalah 81 cm, maka tentukan panjang tali pada potongan ketiga. Nah, ini alternatif penyelesaian seperti ini. Tali yang paling pendek itu A sama dengan 16. Tali yang paling panjang U5 sama dengan 81. Dari mana U5? Ditahu dari kalimat ini. Seutas tali dibagi menjadi 5 bagian yang kurang panjang untuk satu barisan geometri. U3 yang ditanyakan U3-nya sama dengan berapa? Kalian harus menentukan rasio terlebih dahulu, ya. Jawabannya U5 sama dengan 81. A kali R pangkat 5 kurang 1 sama dengan 81. A kali R pangkat 4 sama dengan 81. 16 sama dengan kali R pangkat 4 sama dengan 81. R pangkat 4 sama dengan 81 per
16. Ini 81 per 16 bukan menghasilkan bilangan bulat, dia akan menghasilkan pecahan. Maka kita sederhanakan R sama dengan, nah supaya 4-nya ini hilang tadi, berarti di sini akar pangkat 4 dari 81 per 16. Atau sederhananya, kita sudah belajar dari bentuk akar, maka akar pangkat 4 dari 81 per akar pangkat 4 sama dengan 16. Jadi bilang berapa yang dipangkatkan 4 sama dengan 81 ya Pak. Kurang lebih seperti itu pernyataannya. Untuk membaca ini ya, yang bentuk akar ini. Kalau yang ini, bilangan berapa dipangkatkan 4 sama dengan 16. Kurang lebih seperti itu. Jadi, ternyata untuk akar pangkat 4 dari 81 itu adalah 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 4 hasilnya 81. Sementara akar pangkat 4 dari 16 itu adalah 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 4 hasilnya 16. Jadi, U3 sama dengan A kali R pangkat 3 kurang 1. U3 sama dengan 16 kali R pangkat 2. U3 sama dengan 16 kali 3 per 2 dipangkatkan 2 karena rasionya 3 per 2. Maka U3 sama dengan 16 kali 9 per 4. U3 sama dengan 36. Jadi panjang tali pada potongan ketiga adalah 36 cm. Yaitu contoh dari barisan geometri ya, dalam menentukan rasio dan menentukan suku KN. Oke, mungkin cukup untuk video yang pertama ini. Kita baru membahas tentang barisan, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri dari yang tertulis di buku maupun penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa terlihat jelas bahwa perbedaan antara barisan aritmatika dan barisan geometri itu adalah, kalau barisan aritmatika itu menunjukkan selisih atau beda dari dua suku yang berurutan itu nilainya konstan atau sama. Sementara di barisan geometri, rasio atau perbandingan dua buah suku yang berurutan itu nilainya sama ya, atau konstan. Kemudian ada tadi kita menentukan beda itu sama dengan misalnya UN kurang 1, misalnya U3 kurang U2. Kalau rasio untuk barisan geometri itu membandingkan, berarti UN per UN kurang 1 ya. Kemudian rumus suku KN untuk barisan aritmetika tadi adalah A tambah N kurang 1 kali beda. Sementara untuk rumus suku KN untuk barisan geometri itu adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Oke, saya kira jelas untuk barisan aritmetika, barisan aritmetika dan geometri. Nanti kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Sebelumnya silakan klik like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, serta berikan komentar-komentar yang bermanfaat. Jangan lupa bagikan, nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Abdul Rafiun Channel bersama Rekata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.